Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nuraini dari SD Negeri 2 Cikesal. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 tentang diseminasi dan coaching pembelajaran interaktif. Seperti yang sudah saya jelaskan di tugas pertama, yaitu saya mengambil topik konsep pembelajaran interaktif, di mana pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Keuntungan pembelajaran interaktif yaitu meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan keterampilan kognitif, memudahkan pemahaman materi pelajaran, meningkatkan kreativitas, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Di sini saya akan memaparkan kegiatan saya seputar coaching pembelajaran interaktif, di mana setelah saya memaparkan tentang konsep pembelajaran interaktif di sekolah saya ke teman-teman saya. Setelah itu saya akan melaksanakan seputar coaching pembelajaran interaktif dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana guru mengaplikasikan pembelajaran di kelas. Apa kendala guru dalam mengaplikasikan pembelajaran interaktif di kelas? Bagaimana pengaruh teknologi terhadap motivasi belajar siswa? Dan bagaimana solusi penggunaan teknologi ketika sekolah belum tersedia sarana pembelajaran? Setelah saya melaksanakan diseminasi dan melaksanakan coaching kepada teman sejawat saya di sekolah, kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu sebenarnya rekan-rekan guru sudah melakukannya, sudah mengetahui tentang pembelajaran interaktif seperti multimedia. Mereka sudah tahu dengan berbagai macam media pembelajaran digital, tapi kendala dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu tidak memadai. Nah, setelah adanya diseminasi tentang pembelajaran interaktif, mereka akan mencoba memaksimalkan pembelajaran interaktif dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan game, menggunakan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Demikian dokumentasi tentang video diseminasi tugas 1 dan juga video praktek coaching. Selamat menyaksikan. Bisa menggunakan Quizizz, Bu, sekarang lagi net. Kita kan biasanya dalam pembelajaran evaluasi pembelajaran menggunakan pembelajaran interaktif sebelum itu di kelas. Contohnya kayak Ibu pernah bagaimana manfaatnya? Ya mungkin bukan mungkin ya kalau kita kelompok kan mungkin akhirnya kan satu, di situ nanti ada manfaat dari kerja kelompok itu, nanti kan adanya saling menghargai, terus adanya gotong royong, kerjasama. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Setelah tadi Bu Farida itu mendengarkan pemaparan dari saya tentang pembelajaran interaktif, bagaimana tanggapan Ibu? Yang Ibu ketahui bagaimana? Yang biasa itu masih belum paham, tolong dijelaskan kembali tentang pembelajaran interaktif. Oh gitu. Jadi saya jelaskan lagi lebih detail ya Bu Farida, bahwa pembelajaran interaktif itu jadi semua yang ada di kelas itu aktif, bukan hanya guru, bukan hanya siswa. Jadi semua guru, siswa, mata pelajaran, media pembelajaran, semua itu saling berhubungan sehingga terciptanya pembelajaran di kelas itu aktif dan siswa juga termotivasi. Tentunya dengan penggunaan pembelajaran digital, yaitu menggunakan media teknologi. Itu yang kemarin saya pelajari di pelatihan digital. Sebelumnya saya itu mau tanya nih Bu, kan setelah Ibu tadi menjelaskan tentang pembelajaran
hati-hati nih dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pernah tidak Ibu tuh melaksanakan pembelajaran interaktif di kelas? Pernah, tapi untuk saya nih ya kan karena jadi kan kelasnya kan dari kelas terendah sampai yang tinggi. Nah, saya sebelumnya di kelas yang paling bawah nih Bu. Paling bawah ya Iya, Bu. kayak kelas A ya, kelas 1, kelas 2 gitu. Itu bagaimana tuh? Jadi Ibu Yang kasih cocoknya, yang dulu pasnya, nih ya. penerapan pembelajaran interaktif di kelas yang rendah. Sebenarnya Ibu sudah pernah melaksanakannya ya, sudah ya? Dan kalau kelas tinggi Kelas tinggi. Ada kendala tidak Bu? ya alhamdulillah sih bisa terhandle. Alhamdulillah. Cuma Ibu masih bingung nih kalau menerapkan pembelajaran interaktif di kelas bawah. Kalau menurut saya Bu ya, nih selama saya ikut pelatihan digital nih Bu, jadi pembelajaran interaktif itu ada berbagai macam, ada multimedia, ada game, dan juga ada yang apa namanya yang kita pakai infokus ya Bu ya, infokus. Mungkin terkendalanya kita di sini memang kurang ya sarana prasarananya, jadi kita gunakan yang ada di sekitar kita Bu. Misalnya infokus ini kan kita punya, kita bisa di papan tulis, kita rangkai dulu pembelajaran. Kira-kira anak-anak itu misalnya ada sebuah soal nih Bu, kira-kira anak langsung menulis di whiteboard, jadi kan mereka tertarik suruh maju. Tapi kalau kita hanya misalnya kita hanya menulis soal ya Bu ya, anak-anak kan apa namanya kurang termotivasi. Tetapi kalau ada soal di papan tulis yang infokusnya langsung ke papan tulis, anak-anak langsung menjawab di situ, apalagi yang colorful ya Bu ya, itu kan anak-anak akan tertarik. Apalagi game misalnya Bu, kita pakai game, misalnya ada kuisis Bu, anak-anak ya kuisis, misalnya anak-anak kelas rendah belum bisa menggunakan, tapi saya kira anak-anak udah bisa ya Bu, kelas rendah juga bisa menggunakan HP, sebagian bisa. Mungkin Ya, kelas 3 bisa ya Bu ya, kelas 3 kuisis bisa Bu, kita buat kuisis sehingga nanti anak-anak itu akan terbiasa dengan penggunaan teknologi. Kalau tidak seperti itu bisa dengan game, misalnya kita membuat puzzle, tapi kita apa namanya kita rangkai puzzle terus kita taruh di luar tuh biar mereka menemukan. Jadi 1 titik, 2 titik kemana tuh Bu? Nggak langsung dibagikan. Jadi anak-anak mencari lagi sendiri. Di situ kayak puzzle-nya itu kayak model ada pertanyaan, ada juga jawaban. Jadi mereka akan cari pertanyaannya sendiri. Nah, jawabannya yang benar yang mana nih? Cari sendiri. Jadi kita membuat pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi mereka yang akan menyusun. Itu bisa. Terus kayak seperti di TikTok, mungkin anak-anak kan banyak ya Bu ya yang mengenal TikTok. Kita buat seperti mainan, kita cepet-cepetan apa namanya mencari jawaban, mengerjakannya tempel ke papan tulis. Itu kan banyak sekali game. Bisa juga dengan nyanyian. Soalnya kan anak rendah biasanya kelas rendah kan biasanya bisa dengan masih suka nyanyi Bu ya, untuk mengingatnya tuh bisa dengan misalnya nih Bu materi apa, kita buat nyanyi iramanya apa, itu bisa dimasukkan ke TikTok, Ibu viral loh. Iya kan, menjadi inspirasi, iya kan, bisa inspirasi kan. Sekarang kan banyak sekali guru-guru muda yang menciptakan lagu dengan materi pembelajaran, akhirnya mereka share di TikTok, akhirnya menjadi inspirasi banyak orang. Itu bisa, soalnya banyak sekarang tuh apa ya, anak-anak tuh ke situ larinya ke TikTok. Karena sekarang banyak era digital, jadinya pembelajaran itu jadinya tuh kita tuh pemanfaatan HP itu bisa dialihkan ke itunya ke pendidikannya, terus lainnya itu pembelajaran. Iya, jadi apa ya, dengan sendirinya anak-anak nanti kalau apalagi nih Ibu buat grup nih kelas TikTok, kelas ini, jadi mereka tuh lihatnya ke TikTok kan hanya nyantol Bu sini. Tuh, menurut saya sih kalau misalnya sarana dan prasarana memang di sekolah kita belum mendukung ya Bu ya, kita gunakanlah sumber daya Mana yang kita bisa kita bisa buat sebisa-bisanya. Yang penting sebuah game, sebuah pembelajaran yang menarik gitu loh, bisa tersampaikan. Sebenarnya pembelajaran teknologi itu bukan hanya kan pembelajaran
bukan hanya terkadang kita kadang harus punya teknologi nih biar apa pembelajaran interaktifnya itu bagus baik gitu. Padahal sih bukan hanya pembelajaran digital saja gitu, bisa dengan game juga bisa gitu. Ya, Terus apa lagi Bu? nah itu tentang penerapan metode interaktif ya untuk kelas bawah. Nah, sedangkan ini makanya dalam metode itu dalam pelaksanaannya ya. Nah ketika itu ya ada satu siswa yang belum bisa baca dalam pembelajaran itu semua yang diterapkan oleh tadi apa. Nah kan anak kan belum memahami tentang huruf apanya karena kan si anak ini tuh belum bisa baca ya, jadi kan mungkin dari huruf itu mungkin kan baca aja belum bisa misalnya untuk mencari jawaban bagaimana yang susah ya Bu ya, belum bisa menjawab karena baca aja belum bisa, itu bagaimana tuh yang untuk menahan anak yang saya paham dengan itu. Jadi gini Bu ya, kalau misalnya ada salah satu anak yang misalnya belum bisa membaca di kelas rendah, kita ketahui dulu nih Bu karakter dia itu seperti apa nih. Memang harus ada pendekatan secara apa ya individual ya Bu, harus deket gitu. Kita tahu nih karakter ini. Misalnya kalau orang yang kalau anak seperti itu kan memang harus ada apa ya perhatian khusus ya Bu ya. Kita kenali dulu dia tuh sukanya kadang gambar, suruh nulis ya gambar, dan coret-coret. Kita alihkan Bu. Kamu mau menggambar gitu kan? Iya. Kalau mau menggambar, coba tulis ini dulu, gitu Bu. Jadi memang tidak harus sesuai dengan yang lain. Misalnya sudah di materi B ya. Dia belum bisa nyampe di materi B nih. Ya tetap aja masih di materi A. Disesuaikan dengan kemampuannya. Terus kita giring mereka di hobinya. Misalnya dia hobinya menggambar. Kalau kamu sukanya menggambar, Ibu mau satu saran nih, boleh menggambar asal selesaikan dulu nulisnya. Kalau sudah selesai boleh kamu menggambar apapun yang kamu mau, kan begitu. Jadi apa semangat karena dia ada tantangan. Jadi ini jalan, hobi dia jalan, itu Bu. Jadi kita kenali dulu nih karakteristiknya anak, kenali dulu kesukaannya anak. Misalnya dia sukanya nyanyi, misalnya. Boleh menyanyi. Nah, selesaikan dulu nih tugas dari Ibu. Tapi intinya sih Bu tidak boleh disamakan dengan yang lain. Iya. Soalnya sekarang kan kurikulum merdeka nih pakainya fase B, fase A, fase B, fase C. Fase A itu kan kelas 1 2. Ada beberapa yang harus dilewati. Tetapi kalau misalnya ada anak yang tertinggal, kita tuntaskan dulu sampai dia paham. Misalnya kita kasih pengertian lah kalau sama orang tua. Ya harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama itu biasanya bagaimana? Harusnya bagaimana tuh nanti harus ada komunikasi yang jalan lah, biar tahu lah itu anak maunya apa, hobinya apa, senangnya apa, itu nanti saya tuh harusnya di sini yang tepatnya nih. Betul. Arahnya betul. Jadi seperti itu. Itu saja Bu. Jadi sekarang udah paham ya Bu ya tentang belajar yang interaktif dan bagaimana cara pelaksanaannya untuk kelas bawah ya. Terus penanganan dalam pelaksanaan itu kan pasti ada kendala-kendala ya. Nah apalagi tentang siswa itu kan berbagai macam berbagai macam kemampuan lah sampai itu bersama itu ya. Nah untuk menangani anak itu berarti kita ya harus bisa mendalami karakter anak juga ya. Bagaimana memotivasi anak supaya bisa apa yang kita sampaikan tuh bisa terlaksana lah. Paling enggak anak tuh istilahnya tuh cepat mengikuti, paling enggak bisa baca lah. Iya, yang belum bisa baca itu sudah bisa baca ya. Misalnya kita bagaimana memotivasi anak supaya tidak tertinggal dengan teman-temannya gitu. Jadi kita tuh harus pintar-pintar kita untuk mencari media, memang sih harus capek Bu. Kita pulang aja kita siapkan dulu nih metode pembelajaran, materinya, medianya untuk besok. Nanti kembalinya ke anak didik kita. Kemampuannya bagaimana? Betul. Karena ya mungkin antara yang di desa dengan